Tapi yang bikin aneh itu langkah kakinya nggak normal, larinya tuh cepet banget. Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Chow, balik lagi di Hanan. Oh ya, sebelum aku masuk ke videonya, aku mau menetapkan nama panggilan sayang antara kita ya. Kita panggilnya Chow Chow. Jadi untuk video kali ini dan kedepannya, aku panggil kamu Chow Chow, kamu juga boleh panggil aku Chow Hanan. Nah, di video kali ini aku mau membahas soal pegunungan. Biasa kan kita kalau mau liburan ada yang suka ke pantai, ada yang suka ke tempat wisata mungkin ke wahana atau air terjun, ada juga yang suka mendaki ke pegunungan. Kali ini ceritanya dikirim dari Chow kita, namanya Arga. Dia pengen namanya disamarkan sih, karena cerita ini juga sampai sekarang masih berlanjut dan warga di kampung pegunungan ini masih belum mau membahas soal apa yang terjadi di video ini. Cus, langsung aja kita masuk ke ceritanya, Chow. Di cerita kali ini akan ada 4 orang yang ngirim cerita ini, namanya Arga, terus ada juga temannya namanya Vian, Dion, dan Raka. Jadi ceritanya mereka berempat ini mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Jawa Timur. Cerita ini terjadi di tahun 2021. Otomatis itu kan tahun pandemi, banyak orang yang stres karena kita terkurung di dalam rumah, termasuk juga cowok-cowok kita ini. Dia ini udah pandemi, ditambah dia baru aja ngelesain sidang skripsi. Pasti pengen banget melepas penat kan. Akhirnya mereka berempat memutuskan untuk mengunjungi salah satu gunung yang ada di Jawa Timur. Sebenarnya sih kalau lihat dari gunungnya, ini bukan gunung yang tinggi banget gitu. Dia treknya masih aman dan emang biasa digunakan untuk jalur pendakian para pendaki-pendaki yang masih pengen belajar. Mereka berempat memutuskan untuk mendaki di sore hari dengan rencana sih pas di pos terakhir mereka bisa ngecamp untuk istirahat dan melanjutkan menuju puncak di besok harinya. Awalnya waktu mereka itu berangkat semuanya tuh masih normal banget, masih banyak warung, terus juga jalurnya tuh masih ramai, mereka masih bertemu dengan para pendaki lain. Sampai setelah maghrib, suasananya tuh tiba-tiba berubah, Chow. Sekitar jam 6:30 malam, mereka mulai memasuki kawasan hutan pinus. Dan suasana di sana tuh tiba-tiba mulai berubah gitu. Ngerti nggak sih, ketika suasana berubah pasti kita ngerasa ada yang aneh ya, Chow. Itu kayak gitu. Tiba-tiba kabut turun semakin rendah, terus udaranya tiba-tiba semakin dingin. Akhirnya jarak pandang mereka juga tidak terlalu jauh. Dan Dion tiba-tiba berhenti, terus bilang, "Gak, wen dulu kui gak." Lalu Arga melihat di sela-sela pohon pinus terlihat ada lampu kecil kuning seperti milik rumah tua di pedesaan. Awalnya sih Chow, mereka tuh ngiranya itu pos warga atau warung. Tapi anehnya di map pendakian tuh nggak ada loh pemukiman warga atau pos di daerah sana. Warung juga seharusnya nggak ada. Terus si Arga tanya, "Mang, perasaan waktu briefing gak enak deh jalan iki." Artinya tadi seharusnya sih waktu briefing bukannya nggak ada ya jalan ini. Terus si Vian nyeletuk, "Alah paling warung, isolah ngopi sih wes." Karena capek, akhirnya mereka berempat memutuskan untuk ya udahlah istirahat dulu sebelum menuju ke pos terakhir. Semakin dekat dengan cahaya itu, tiba-tiba mereka berempat itu mendengar suara gamelan samar, pelan, tapi suaranya jelas banget kalau itu suara gamelan. Dan tiba-tiba tercium juga bau masakan seperti lodeh dan ubi yang dibakar. Harum banget. Tapi entah kenapa mereka berempat malah ngerasa nyaman, seperti menemukan tempat hangat di tengah dinginnya gunung. Serem banget gak sih itu kalau aku ada di sana tiba-tiba kecium bau itu, aku nggak ngerti sih aku bakalan ngerasa lapar kayak mereka ngerasa hangat atau justru aku malah takut ya. Ada suara gamelan masalahnya. Sampai akhirnya mereka melihat kampung itu. Rumah-rumah kayu berjejer rapi, terus ada lampu minyak yang digantung. Tahu nggak sih Chow, lampu minyak zaman dulu yang digantung di rumah-rumah tua? Nah, di rumah-rumahnya itu tuh mereka pada pakai lampu yang sama persis. Terus jalanannya juga masih bersih banget. Tapi suasananya itu terlalu sunyi. Nggak ada TV, nggak ada suara motor, nggak ada juga suara anak kecil. Bener-bener sunyi. Padahal semua rumah tuh menyala lampunya. Dan yang paling aneh, semua rumah yang ada di sana itu bentuknya sama persis, Chow. Seperti di copy berulang kali. Gila, ngeri banget gak sih? Terus mereka iseng ke salah satu rumah yang ada di paling pinggir. Mereka mengetok, "Assalamualaikum." Lalu dari salah satu rumah muncul seorang nenek tua. Tubuhnya bungkuk,
Bajunya hitam lusuh dan rambutnya panjang, putih semua. Dia menatap kami berempat lama, lalu berkata, "Golek-nggon leren le." Suaranya serak banget. Di situ si Arga tuh langsung merinding. Karena kan padahal mereka berempat gak ada yang bilang mau ngapain, tapi si nenek itu seakan-akan udah tahu gitu maksud kedatangan mereka mau ngapain. Nenek-nenek tua itu mempersilahkan mereka berempat untuk masuk ke dalam rumah. Tapi sebelum masuk, tahu gak si nenek bilang apa? Lek kate numpang ojo metu saurunge jam 09.00 bengi. Artinya kalau mau numpang jangan keluar lebih dari jam 9 malam. Hah? Gila. Nenek-nenek asing ngomong kayak gitu, ngeri banget. Terus si Arga tanya, "Kenapa, Nek?" Nenek itu diam sesaat lalu tersenyum tipis. Takut kesasar. Si Arga di sini mulai ngerasa aneh, tapi si Dion jawab santai, "Baik, siap, Mbah." Di dalam rumah semuanya terasa aneh. Ada lemari hitam tua yang kelihatan usianya seperti udah lama banget. Terus ada foto yang seakan-akan tuh diambil dari tahun yang sudah sangat lama. Mungkin tahun 1960 atau 70-an. Dan yang paling bikin mereka ngerasa merinding, ada jam tua tinggi, suaranya tuh berdetak. Padahal jarumnya tuh gak bergerak. Sekitar jam 8 malam, mereka ngerasa kalau ini bener-bener aneh banget. Karena pas mereka mengintip keluar jendela, pelan-pelan warga kampung yang tadinya tuh sepi banget, rumahnya sunyi, gak ada kehidupan, tiba-tiba satu persatu orang di dalam rumah itu keluar ke teras dan semuanya menatap ke mereka berempat. Gila, ngeri banget. Aku ngerasain banget sih merindingnya seperti apa. Dan itu mereka semua di depan rumah itu gak ada yang senyum, gak ada yang bicara, bener-bener tanpa ekspresi, tapi matanya menatap ke mereka berempat. "Anjir, itu mereka kenapa?" kata si Raka. Di sini Arga udah mulai makin gak nyaman banget pas dia sadar kalau semua orang yang ada di depan rumah itu pakai baju model lama, mungkin sekitar tahun 70-an gitu model bajunya. Dan wajah-wajah mereka itu pucat semua. Tepat jam 9 malam, suara gamelan tiba-tiba semakin keras terdengar. Seolah-olah gamelan itu dimainkan tepat di belakang rumah yang mereka singgahi. Lalu tiba-tiba diiringi dengan suara ramai seperti orang sedang berjualan, sedang ketawa bareng. Bahkan terdengar suara langkah-langkah kaki orang yang sedang ramai-ramai berjalan. Tapi yang bikin semakin aneh, suaranya tuh gak cuma suara berisik itu tadi dan orang ngobrol, tapi ada suara orang ketawa-ketawa yang dibarengi dengan suara orang menangis. Kebayang gak? Jadi ada orang suara ketawa-ketawa tapi ada rintihan tangisan juga. Gila. Vian langsung berdiri panik. Mungkin dia saking gugupnya, saking merindingnya, sampai akhirnya dia kebelet pipis. Di situ Vian keluar membawa senter. Dan itu terakhir kalinya Arga lihat Vian dalam keadaan normal. 5 menit kemudian, pintu seperti diketok. Tok 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 tok. "Bukain gak, bukain." Ternyata itu suara Vian. Tapi di situ Arganya tuh dengernya kayak suara Vian yang lagi keburu-buru gitu. Kayak nahan pipis, orang lagi keburu-buru tapi nahan pipis, ngerti kan? "Bukain gak, bukain." Saat pintu dibuka sama Arga, Vian udah berdiri basah kuyup padahal di situ lagi nggak hujan. Dia sambil nangis juga, terus mukanya pucat dan matanya merah. Arga langsung tanya, "Kue nyapa, Yan?" Singkat cerita, di situ Vian tuh bergetar sambil menangis di pojokan, terus dia bilang, "Jangan ke belakang rumah, di sana ada pasar, ramai banget." Tapi semua orang yang ada di sana mukanya kosong. Mereka semua nggak punya wajah. Gila. Aku gak kebayang di tengah gunung yang sepi banget kayak gitu tiba-tiba ada pasar. Jangan sampai kejadian sama kita, ciao. Lalu di situ si Arga menenangkan Vian dan mengajaknya untuk segera tidur aja. Mulai menuju ke tengah malam, tiba-tiba si Arga kebangun. Dia kebangun karena mendengar suara yang keras banget. Seperti yang dikatakan Vian tadi. Dia mendengar suara seperti ada pasar malam di belakang rumah itu. Dan gak tahu kenapa hati kecilnya si Arga itu memaksa dia untuk mengintip gitu. Padahal kan dia udah dikasih tahu sama si Vian nih kalau jangan lihat ya. Itu tuh di sana ada pasar yang nggak ada mukanya orangnya. Tapi ini antara bodoh atau ya namanya orang penasaran lah ya. Si di sini Arga penasaran, dia pengen lihat ke belakang rumah.
Dan bener, di sini si Arga emang bilang sih kalau itu tuh momen yang si Arga nggak pengen mengulang lagi. Karena pas si Arga ngintip, di belakang rumah itu beneran ada pasar. Penuh dengan orang, ada lampu obor menyala, ada yang jualan makanan, ada yang lagi main gamelan, dan ada anak-anak yang sedang bermain sambil berlari-lari. Tapi, semua orang yang ada di sana nggak punya wajah. Gerakan mereka itu tuh pelan banget, seperti sebuah boneka yang sedang dimainkan oleh seseorang. Lalu mendadak, semua yang ada di sana menoleh ke arah Arga. Emang sih, mereka semua nggak punya mata, tapi dari gerakan kepalanya kelihatan banget kalau mereka semua itu menoleh ke arah Arga. Gila, aku merinding, Chow. Di situ jantungnya si Arga makin berdetak kencang dan dia langsung menutup jendelanya. Tangan si Arga gemetar dan dia mulai menyadari kalau Raka nggak ada. Ini temannya yang bertiga, harusnya mereka berempat. Tiba-tiba si Raka nggak ada di situ. Si Arga langsung panik dan bangunin teman-temannya dan mereka semua menuju keluar rumah. Di situ si Arga lihat kalau pintu rumah tuh kebuka sedikit dan di bawah terlihat ada jejak kaki basah yang menuju ke arah pasar. Di situ mereka bertiga memutuskan untuk keluar rumah di tengah banyaknya kabut dan dinginnya malam. Tapi anehnya, semua keramaian yang dilihat sama Arga tadi tiba-tiba menghilang begitu aja. Suasananya tiba-tiba sunyi banget. Lalu dari kejauhan mereka lihat si Raka sedang berdiri. Si Raka berdiri membelakangi mereka bertiga. Dan si Arga teriak, "Rak!" Tapi si Raka tetap diem. Di situ si Arga sadar kalau si Raka ini sedang berdiri menghadap hutan. Dan di depan si Raka berdiri puluhan sosok hitam tinggi yang tubuhnya kurus semua dan matanya serba putih. Terus salah satu dari sosok yang tinggi-tinggi hitam itu bilang, "Tambah satu lagi." Suaranya berat. Bukan seperti suara manusia, tapi seperti suara orang yang sedang ngomong bareng-bareng. Mereka semua berlari menuju ke rumah tua tadi, tapi rumah itu tiba-tiba berubah, Chow. Jadi rusak, sangat rusuh, dan dipenuhi oleh lumut. Seperti rumah-rumah yang udah kosong dan ditinggal puluhan tahun. Dan saat kami masuk, ada sebuah foto hitam putih yang bergelantung di dinding rumah itu. Fotonya itu menunjukkan foto seluruh warga kampung dan di bawahnya tertulis Kampung Kaliurip 1983. Aku merinding, Chow, pas baca itu tadi. Ini nama kampungnya udah pasti udah disamarin ya, tapi tetap merinding sih rasanya. Dan tepat di bawah foto Kampung Kaliurip 1983 tadi ada tulisan seluruh warga desa meninggal karena longsor. Anjay, aku merinding. Wow, di situ mereka semua langsung lemes. Ya iyalah, aku aja yang baca ini udah lemes loh ya. Di sana mereka lemes karena ternyata selama ini dia ada di rumah bersama warga-warga yang ternyata udah meninggal dari lama. Wow, nenek tua tadi tiba-tiba muncul dari belakang. "Kalian kudune gak mlebu." Artinya kalian seharusnya gak masuk. Terus mereka semua di situ menjerit ketakutan. "Emangnya kenapa, Mbah?" Singkat cerita, si nenek ini menjawab dengan tatapan kosong kalau ternyata orang-orang dari warga kampung Kaliurip itu mereka semua gak sadar kalau mereka udah meninggal. Dan tiap malam, warga-warga sana itu membuka pasar malam dengan harapan ada orang yang bakalan mampir ke pasar malam itu. Dan mereka selalu menunggu orang baru untuk tinggal bersama mereka. Pantesan banget ya waktu si Raka tadi di tengah hutan, si sosok-sosok hitam tinggi tadi bilang nambah satu lagi. Karena mungkin selama ini mereka buka pasar malam gaib tapi gak ada orang yang datang. Karena mereka semua gak sadar kalau selama ini mereka itu makhluk gaib. Terus di situ Vian tanya, "Raka kemana, Mbah?" Lalu si nenek itu bilang kalau si Raka itu ikut bersama orang-orang di pasar malam. Dan kalau sampai subuh nanti si Raka gak diketemukan, ya udah, si Raka akan menghilang begitu aja, bergabung bersama makhluk-makhluk gaib itu. Di situ mereka bertiga tuh langsung panik dan masuk ke hutan untuk mencari Raka. Mereka nggak meduliin sama kabut yang udah mulai tebal. Dan semakin masuk ke hutan,
Dari kejauhan terlihat lagi pasar malam yang tadinya sempat hilang. Tapi di situ posisinya pasarnya tuh lebih ramai. Terus suara gamelan juga terdengar makin keras. Dan di tengah-tengah pasar itu, mereka lihat si Raka lagi duduk bareng orang-orang yang gak punya muka. Raka cuma tersenyum kosong dan bilang, "Cah, ayo tinggal ning kene." Mendadak semua suara yang tadinya riuh dan gamelan tiba-tiba berhenti, sunyi, dan semua mata makhluk, bukan mata sih kan mereka nggak punya mata ya, tapi semua wajah makhluk itu menoleh ke arah kami. Dan salah satunya berbisik, "Jangan ambil milik kami." Di situ mereka bertiga langsung lari ketakutan. Dengan sangat cepat mereka menggeret si Raka. Mereka lari cepat dan yap, makhluk-makhluk di sana juga ikut ngejar mereka dong, Chow. Tapi yang bikin aneh itu langkah kakinya nggak normal, larinya tuh cepet banget. Dan saat mereka mulai tiba ke jalur pendakian, samar-samar terdengar suara azan subuh. Dan alhamdulillah di situ mereka selamat. Kabut yang awalnya terlihat sangat tebal dan suara seperti pasar yang ramai banget itu tiba-tiba mendadak menghilang begitu aja. Aku pas baca ini ikut seneng sih karena alhamdulillah mereka semua akhirnya selamat dari suasana yang sangat menegangkan itu tadi, Chow. Tapi nggak sampai situ, si Raka ternyata berubah. Si Raka sering bengong, dia sering bicara sendiri, dan kadang Raka dengar ada suara orang memanggil namanya. Dan yang paling bikin sedih tahu nggak, Chow? Si Raka menghilang 3 bulan dari kejadian itu, dan sampai sekarang nggak ditemuin. Sedih banget sih. Semua upaya tuh udah dilakukan sama keluarga si Raka, mulai dari lapor polisi, terus dia juga udah coba tanya ke lingkungan setempat. Tapi sayangnya warga kampung situ tuh sampai sekarang masih belum mau ngobrolin tentang kampung gaib itu, Chow. Sedih banget nggak sih? Terus di sini tuh si Arga bilang kalau ada salah satu yang sampai sekarang tuh bikin Arga takut. Sebelum menghilang, si Raka itu ternyata pernah ngirimin voice note ke grup chat mereka. Dan ketika di play, suaranya cuma terdengar seperti suara gamelan bercampur dengan suara riuhnya pasar malam. Dan di akhir voice note, terdengar suara Raka tertawa pelan sambil berkata, "Pasarnya buka lagi, Cah." Gila, aku waktu bacain tuh merinding banget, Chow. Bayangin aja, temen deket kita yang awalnya kita pengennya healing rame-rame, melepas penat, tapi harus berujung maut kayak gini. Kita doain aja ya, semoga setelah ini ada kabar baik tentang Raka. Semoga Raka masih bisa diselamatkan dan semua teman-teman Raka bisa kembali ke keadaan normal seperti sebelum kejadian ini terjadi. Semoga ke depan kita semua kalau mau ada healing atau liburan selalu tetap hati-hati ya, jangan lupa utamakan selamat dan selalu diberi perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Kalian gimana nih, Chow? Punya nggak cerita-cerita yang menarik atau unik atau cerita-cerita yang cocok banget diceritakan ulang dan didengarkan oleh Chow-Chow kita di luar sana? Kalau kalian punya, boleh banget nih kirim ceritanya ke email yang ada di deskripsi di bawah ini ya. Dan aku juga berharap banget kalian mau untuk beri masukan ke kita, boleh kritik, saran, atau apapun boleh banget kalian ketik aja di kolom komentar. Dan bakalan kami jadikan untuk perbaikan ke video-video yang selanjutnya. Semoga kalian senang ya dengan episode kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.